Selamat bertemu kembali rekan-rekan sekalian dalam perkuliahan mekanika bahan. Pada video pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang daerah Kern atau daerah inti yang ada pada elemen struktur yang dikenai tegangan tekan dan juga tegangan lentur. Baik, kita ambil suatu kasus seperti ini. Jadi kita memiliki suatu elemen struktur yaitu pondasi telapak ya, yang dia menumpu pada tanah, kemudian dikenai beban aksial tekan P sebesar P dan momen lentur sebesar M ya. Nah, di sini akibat beban tersebut maka akan timbul tegangan di bawah pondasi telapak tersebut ya. Jadi akan timbul tegangan tekan sebesar P per A dan juga akan timbul tegangan lentur sebesar MY per I. Nah, tegangan lentur ini akan bernilai sama pada sisi kanan yaitu tekan juga, dan akan bernilai berbeda yaitu bernilai negatif pada sisi kirinya. Jadi yang sisi kanan akan bernilai tekan, yang sisi kiri akan bernilai tarik, sehingga superposisi daripada tegangan tekan aksial ini dan tegangan lentur ini ada tiga kemungkinan ya. Jadi yang kemungkinan yang pertama adalah kondisi seperti ini di mana tegangan aksialnya lebih besar daripada tegangan lenturnya. Jadi akibat tegangan lentur maka akan menambahkan tegangan aksial tekan di sini P per A plus MY per I pada sisi kanan. Tetapi sebaliknya tegangan lentur akan mengurangi total tegangan tekan yang terjadi pada sisi kiri. Jadi tegangan tekan aksial P per A dikurangi dengan tegangan tekan akibat momen lentur. Jadi P per A dikurangi MY per I, di mana M adalah momen ya, yaitu adalah jarak dari sentroid ke titik yang kita tinjau, dan I itu adalah inersia penampang. Kemudian A tadi adalah luas daripada penampang yang kita tinjau. Dalam hal ini adalah luas daripada pondasi telapak. Oke. Itu adalah kemungkinan pertama. Kemudian yang kedua adalah jika tegangan aksial tekan kita itu memiliki nilai yang sama dengan tegangan lentur yang terjadi akibat momen ya. Jadi pada sisi kanan sama. Jadi karena P per sisi kanan tegangan momen akan mengakibatkan tegangan tekan, sebaliknya akan mengakibatkan tegangan tarik pada sisi kirinya. Maka pada sisi kanan maka akan tegangan tekan itu akan bertambah, jadi P per A plus MY per I. Di sisi kiri tegangan lentur akan menghabiskan besarnya tegangan tekan yang ada pada yang terjadi akibat tegangan tekan aksial P per A. Jadi P per A dikurangi dengan MY per I itu nilainya sama dengan 0 karena P per A bernilai sama dengan MY per I, yaitu adalah kemungkinan yang kedua, di mana serat terjauh pada sisi kiri itu bernilai 0, tetapi titik yang lain masih dalam kondisi tekan. Kemungkinan yang ketiga adalah jika tegangan aksial di sini P per A ini itu lebih kecil daripada tegangan lentur yang terjadi. Jadi momennya sangat besar sehingga mengakibatkan tegangan lentur sangat besar melampaui tegangan aksial yang diakibatkan oleh beban P ini ya. Yang terjadi adalah sisi kanan dia akan tegangan tekan akan membesar, sisi kiri kalau tadi kemungkinan yang kedua P per A itu bernilai sama dengan MY per I, kalau ini P per A itu lebih kecil daripada MY per I, momennya sangat dominan ya. Jadi ada bagian-bagian tertentu daripada sisi kiri ini akan tertarik ya. Kalau tadi kan yang kemungkinan kedua ini serat terjauhnya bernilai 0, tetapi kalau dia momen lenturnya, tegangan lenturnya lebih besar daripada tegangan akibat beban aksialnya, maka ini ada titik-titik tertentu akan mengalami tegangan tarik. Tapi kita lihat pada kasus ini, pada kasus pondasi telapak ini yang menumpu pada tanah itu tidak memiliki tahanan terhadap tegangan tarik ya. Dia tidak bisa memberikan perlawanan terhadap tegangan tarik, sehingga yang terjadi tadi ketika tegangan lentur lebih besar daripada tegangan aksial,
maka beberapa titik itu akan mengalami tegangan yang bernilai 0 karena tanah tidak dapat memikul tegangan tarik gitu. Nah, itu adalah beberapa kemungkinan, ada 3 kemungkinan ya yang dapat terjadi sehubungan dengan nilai tegangan, besar nilai tegangan aksial akibat aksial tekan dan juga momen lentur. Nah, kemudian di sini kita perkenalkan apa yang disebut sebagai daerah Kern atau daerah inti. Jadi ini berhubungan dengan penjelasan yang tadi kita sampaikan ya. Jadi daerah Kern inti adalah daerah di mana eksentrisitas. Jadi kalau kita bisa urai ya, momen ini kita bisa ubah menjadi P dikalikan dengan E, di mana E itu ada eksentrisitas. Jika eksentrisitas yang kita punya itu lebih kecil daripada daerah Kern itu, atau dia masih dalam daerah Kern ini, maka seluruh penampang masih dalam kondisi tekan. Ini seperti kondisi pertama yang tadi kita sampaikan, di mana tegangan tekan akibat gaya aksial itu lebih besar daripada tegangan lentur yang terjadi. Nah, kemudian kemungkinan yang kedua tadi, bahwa jika tegangan lentur itu sama dengan tegangan tekan akibat gaya aksial ya, itu sama dengan pada daerah batas ini. Jadi ketika eksentrisitas yang terjadi, jadi momen sama dengan P dikalikan E, eksentrisitasnya E ini, eksentrisitas ini sama dengan dia berada pada batas daerah Kern ini, maka yang terjadi adalah serat terluarnya daripada penampang sebelah kiri ini, tadi kita contohkan, akan mengalami nilai 0 ya, bernilai 0, walaupun di selain titik terjauh ini masih dalam kondisi tekan. Jadi kondisi batas ini menggambarkan atau mengilustrasikan kondisi atau kemungkinan yang kedua tadi yang tadi kita sampaikan. Kemudian kemungkinan yang ketiga tadi, di mana tegangan lentur sangat dominan melebihi tegangan tekan akibat beban aksial P ya, maka titik atau eksentrisitas yang terjadi itu karena momennya sangat besar, karena momen sama dengan P kalikan E, E-nya sangat besar, maka E itu berada di luar daerah Kern ya. Jadi kalau dia berada di daerah Kern, maka tadi beberapa titik tertentu pada sisi kiri ya di sini ya, dan dia akan terus bergerak ke sisi kanan, maka bernilai 0. Jadi tegangannya bernilai 0, walaupun pada teorinya seharusnya itu bernilai negatif atau bernilai tarik ya, tetapi karena tadi kita sudah sampaikan bahwa karena tanah tidak dapat memikul tegangan tarik, maka dia bernilai 0. Itulah definisi daripada daerah Kern ya. Ini dari daerah Kern itu diasosiasikan atau dikorelasikan pada kondisi kedua dari kasus yang tadi kita sampaikan, di mana tegangan lentur itu memiliki nilai yang sama besar dengan tegangan tekan akibat beban aksial, sehingga serat terluarnya, serat terjauhnya itu memiliki tegangan bernilai 0. Nah, kita sampaikan lagi jadi penjelasan tadi ya. Jadi ini adalah misalkan kita memiliki suatu kasus di mana momennya itu sama dengan 0 ya. Jadi hanya bekerja beban P saja, maka akan timbul tegangan aksial, tegangan tekan aksial ini yang seragam di seluruh penampang ya. Kemudian jika ada eksentrisitas, jadi ini korelasi daripada momen ya. Jadi momen sama dengan P dikalikan E. Jadi untuk mendapatkan eksentrisitas ini ya tinggal momen dibagi dengan P itu sendiri ya. Jadi sama dengan eksentrisitas ya. Oke. Kemudian kalau kita ubah tadi momen menjadi suatu parameter eksentrisitas, maka kita bisa bandingkan eksentrisitas tersebut dengan eksentrisitas Kern. Jadi eksentrisitas Kern itu maksudnya adalah berada di batas-batas ini, yaitu adalah eksentrisitas Kern ya, berada di batas-batas ini itu adalah eksentrisitas Kern. Nah, kita bandingkan eksentrisitas akibat beban luar dan eksentrisitas Kern.
itu jika eksentrisitas yang terjadi itu lebih kecil daripada eksentrisitas current, maka yang terjadi adalah seperti ini. Kondisi keseluruhan penampang masih dalam kondisi tegangan tekan ya. Kondisi pertama yang tadi kita sampaikan. Kemudian ini adalah kondisi kedua, jika eksentrisitas yang terjadi akibat terluar itu sama dengan eksentrisitas current, maka serat terluar atau daerah terluar itu memiliki tegangan 0, sebesar 0 ya, tetapi selainnya masih dalam kondisi tekan. Kemudian ini adalah jika eksentrisitas yang terjadi, jadi momennya sangat besar, maka eksentrisitasnya juga sangat besar dan dia melebihi daripada eksentrisitas current, maka kita lihat bahwa sebagian dari penampang akan mengalami kondisi tarik dan sebagian penampang akan mengalami kondisi tekan. Nah, tetapi karena tadi kita sudah singgung bahwa karena tanah tidak memiliki tahanan terhadap tegangan tarik, maka dia tidak dapat memiliki atau tidak dapat memberikan suatu perlawanan sehingga tegangannya bernilai 0 di sini. Oke, dan ini akan terus ke arah kanan ya, ke arah kanan. Tegangan yang bernilai 0 ini dengan semakin besarnya momen yang terjadi, sehingga ini akan terangkat sehingga dapat mengalami guling gitu. Nah, kemudian kita akan coba menurunkan persamaan daripada daerah current, atau berapa sih besarnya daerah current itu, atau luasan daripada daerah current itu. Nah, kita bisa tentukan seperti pada ilustrasi pada gambar berikut dan juga formulasi pada slide berikut ya. Jadi kita ulang lagi bahwa yang disebut sebagai tegangan aksial itu adalah P per A akibat beban luar P dibagi dengan luas luas telapaknya itu sama dengan tegangan aksial di sini P per A. Oke. Kemudian tegangan lentur sama dengan MY per I. Jadi M adalah momen, Y itu adalah lokasi serat terhadap pusat daripada penampangnya ya. Kemudian I itu adalah inersia penampangnya. Kemudian tegangan superposisi atau tegangan total itu sama dengan tegangan aksial plus minus tegangan lentur ya, karena tadi kita sudah sampaikan bahwa tegangan lentur itu pada satu sisi akan mengakibatkan atau menambahkan tegangan tekan akibat gaya aksial, di satu sisi akan mengakibatkan pengurangan daripada tegangan aksial yang diakibatkan tegangan tekan yang diakibatkan oleh gaya aksial. Oke, maka di sini ada plus minus sisi kanan dan sisi kiri ya. Nah, kemudian kita generalisir seperti ini ya. Jadi tegangan total itu sama dengan P per A plus minus MY per IX ya. Kemudian kita coba memasukkan mencoba untuk memasukkan parameter yang dapat kita gunakan untuk menentukan eksentrisitas current ya. Jadi kita Y ini kita ubah karena tadi kita sudah definisikan yang disebut sebagai batas current itu adalah batas yang dapat mengakibatkan tegangan pada titik terjauh di sini itu bernilai 0. Maka di sini kita ambil Y itu sebagai lokasi di mana serat atau titik terjauh tersebut. Nah, titik terjauh itu kan di sini L per 2 ya, karena di sini nanti kita akan estimasi tegangannya bernilai 0, sehingga di sini lokasinya adalah L per 2. Jadi kita ubah Y itu sama dengan L per 2. Kemudian inersia penampang, karena ini bentuknya adalah persegi panjang, sehingga sangat mudah untuk menghitung inersia penampangnya, tinggal 1/12 B dikalikan L pangkat 3 ya. Kemudian momen kita ubah ekspresinya menjadi P dikalikan dengan eksentrisitas. Karena kebetulan saat ini kita sedang mencari eksentrisitas current, maka eksentrisitas di sini kita ubah menjadi eksentrisitas current ya. Kemudian luasan sama dengan B dikalikan dengan L, lebar daripada pondasi telapak dikalikan dengan panjang daripada pondasi telapak, sehingga kita akan mendapatkan rumusan berikut ya. Kemudian kita bisa sederhanakan menjadi formulasi seperti ini ya, ekspresi seperti ini. Nah, kemudian karena tadi definisinya adalah
batas atau eksentrisitas kern itu akan mengakibatkan tegangan pada daerah terjauh, pada titik terjauh itu bernilai 0, maka kita ubah di sini nilainya sama dengan 0. Ya, kalau kita ubah nilainya sama dengan 0, maka ini kita buang ke sisi kiri, maka ini akan hilang begitu, sehingga akan hanya tersisa ekspresi seperti ini, sehingga kita dapatkan nilai eksentrisitas kern itu sama dengan L per plus minus L per 6, jadi ke kanan dan ke kiri plus minus L per 6. Begitu juga dengan cara yang sama kita bisa menurunkan pada arah tegak lurusnya, dan kita akan mendapatkan eksentrisitas X pada arah X itu kernnya sama dengan plus minus B per 6, sehingga kemudian kita akan bertanya, jika misalkan kita pada kasus aktual selalu bahwa kita hadapkan pada momen biaksial ya, momen yang terjadi pada dua arah. Jadi ada momen X, ada momen Y, ada juga beban aksial. Jadi kombinasi beban aksial, momen X dan momen Y. Sehingga begitu juga dengan nanti eksentrisitas, kalau kita ubah momen tadi menjadi eksentrisitas, maka eksentrisitas itu ada eksentrisitas arah X, eksentrisitas X, dan eksentrisitas Y, sehingga ada kombinasi EX dan EY. Jadi EX nya misalkan di sini gitu, kemudian ada EY nya di sini gitu, sehingga kita dapatkan bahwa EX dan EY itu di sini misalkan di titik tertentu, sehingga jika dia masih dalam batas kern itu, maka dia masih dalam kondisi tekan. Nah, bagaimana kita menurunkan atau membuat garis atau menurunkan rumus kern untuk kombinasi EX dan EY tadi? Ya, tinggal tadi E pada arah Y tadi dan E pada arah X tadi kita kita hubungkan. Ini kita hubungkan sebagai suatu garis lurus, ini kita hubungkan sebagai satu garis lurus, ini juga kita hubungkan sebagai satu garis lurus, dan seterusnya. Kita akhirnya mendapatkan gambar layang-layang ini yang merupakan daerah kern atau daerah inti, dan kita bisa menentukan luasan daripada daerah kern ini. Kemudian kita akan mengeneralisir ekspresi daripada formula yang tadi kita gunakan ya. Kalau tadi kita sudah sampaikan bahwa pada kasus nyata maka akan terjadi kombinasi beban P, beban momen aksial, momen terhadap sumbu X, momen terhadap sumbu Y ya. Oke. Nah, di sini kita lihat bahwa kita perkenalkan suatu parameter. Jadi ini hanya untuk penyederhanaan saja, bahwa kita sebut sebagai jari-jari gerasi itu sama dengan akar I per A ya. Sehingga kuadrat daripada jari-jari gerasi itu sama dengan I per A. Sehingga kita definisikan seperti ini, Rx kuadrat sama dengan Ix per A, begitu juga dengan Y kuadrat. Kemudian Mx itu sama dengan P dikalikan dengan Yp, Mx sama dengan P dikalikan dengan Xp ya. Kemudian kita jabarkan, kita ubah persamaan ini dan kita masukkan semua parameter ini menjadi seperti ini ya. Kemudian kita sederhanakan lagi, kita keluarkan P ya, kita keluarkan P nya ya dan A nya, sehingga di sini I ini menjadi jari-jari gerasi ya, kuadrat daripada jari-jari gerasi. Kemudian tadi kita sudah sampaikan bahwa eksentrisitas kern itu akan mengakibatkan titik terjauhnya memiliki tegangan sama dengan 0, sehingga ini tegangannya kita ubah menjadi 0 ya. Kemudian kita mendapatkan rumusan umum di sini ya. Jadi rumusan umum di sini. Jadi untuk mendapatkan eksentrisitas kern ya, tinggal kita ubah nilai Y ini, yaitu adalah titik terjauh pada arah Y ya, dan X itu adalah titik terjauh pada arah X ya. Sehingga Rx dan Rj ini kan kita ketahui, karena inersia penampang itu kan atau jari-jari gerak dan luas penampang itu kan kita ketahui. Kalau kita ketahui, kalau inersia penampang kita ketahui, luas penampang kita ketahui, maka jari-jari gerasi R juga kita ketahui ya. Dan ini yang kita mau cari, Yp dan Xp, yaitu eksentrisitas kern dan eksentrisitas kern Y dan eksentrisitas kern X ya. Itu yang kita cari ya. Sehingga
unknown-nya hanya eksentrisitas Y, eksentrisitas kern Y dan eksentrisitas kern X ya. Nah, persamaan ini tidak hanya dapat digunakan untuk menurunkan atau membuat atau menentukan daerah kern ya, tapi juga dapat digunakan untuk menentukan garis netral ya. Jadi kalau garis netral juga kita dari definisi garis netral kita sebutkan bahwa tegangan pada daerah atau garis netral tersebut kan tegangannya juga bernilai 0 ya. Jadi kalau tadi yang kita cari itu adalah ini eksentrisitasnya YP XP ya, eksentrisitas kern. Kalau untuk mencari garis netral, maka yang kita cari adalah Y dan X nya ya. Oke, sekali lagi, kalau tadi kita mencari daerah kern, maka YP dan SP itu yang kita cari, Y dan X itu kita ketahui karena titik-titik terjauh kita ketahui. Nah, kalau kita mau mencari garis netral, sebaliknya YP dan SP itu kita ketahui karena ketika kasus real kan ada beban P, ada beban momen X, ada beban momen Y, sehingga eksentrisitas X, eksentrisitas Y itu kita ketahui, sehingga dimasukkan eksentrisitas Y dan eksentrisitas X kita masukkan, sehingga yang kita cari adalah Y dan X. Jadi pada koordinat X dan Y berapa itu garis netral itu berada, itu bisa kita ketahui. Oke, saya kira sampai di sini video pembelajaran kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Kita bertemu lagi pada video pembelajaran berikutnya.